Mendagri dan KPU beda pendapat soal jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan atas usul KPU yang mengusulkan pemungutan suara pada tanggal 21 Februari. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menolak usulan KPU yang ingin menggelar pemungutan suara untuk pemilu pada Rabu 21 Februari 2024. Pelaksanaan pemilu 2024 akan dilaksanakan 20 bulan lebih awal jika pemungutan suara pada tanggal 21 Februari. Secara otomatis, tahapan pemilu 2024 akan maju dan dimulai Juni 2022 yang diperkirakan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Mendagri mengusulkan pemilu 2024 agar dilaksanakan pada bulan April atau Mei dengan pertimbangan menjaga stabilitas keamanan dan kelangsungan program pemerintah. Jadi tim konsinyering ini usulan diantaranya adalah pemungutan suara diusulkan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 untuk pemilu. Pada kesempatan itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengingatkan pemerintah dan DPR mengenai persoalan masa jabatan anggota KPU di daerah yang akan berakhir di tengah tahapan pemilu dan juga pilkada. Perpanjangan masa jabatan anggota KPU daerah di provinsi dan kabupaten kota penting sehingga KPU RI lebih fokus mempersiapkan tahapan pemilu 2024. Kami berharap agar ini bisa diperpanjang. Ya, saya tidak tahu mungkin apakah nanti secara regulasi peraturan perundang-undangannya itu bisa kita diskusikan. Tetapi sekali lagi bahwa ini penting untuk kita pertimbangkan untuk diperpanjang, Bapak Ibu sekalian. Karena nanti biasanya ketika kami selesai melakukan rekrutmen, itu bagi teman-teman yang tidak terpilih, ada saja yang melakukan gugatan ke Petun atau melakukan gugatan ke DKPP, sehingga KPU Republik Indonesia yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang 7 2017 untuk melakukan rekrutmen kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota juga akan disibukkan dengan persoalan-persoalan hukum. Terima kasih Pak Menteri. Mendagri keberatan terhadap usulan pagu anggaran untuk pemilu 2024 yang disampaikan KPU sebesar 87 triliun rupiah. Namun Ketua KPU Ilham Saputra menegaskan kebutuhan pagu anggaran KPU RI sudah diputuskan, namun yang diterima masih anggaran dasar atau baseline sebesar 2,4 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Tim konsinyering ini. Ya pemirsa, bagaimana polemik jadwal pelaksanaan pemilu 2024? Mengapa KPU mengusulkan pemungutan suara pada tanggal 21 Februari 2021 untuk 2024 maksud kami. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota KPU I Dewa KD Wiyarsa Raka Sandi. Pak Dewa, selamat siang. Selamat siang Mas Egan dan selamat ya, Pak Dewa, ini pertimbangannya KPU mengusulkan pelaksanaan pemilu tanggal 21 Februari 2024 apa nih Pak Dewa? Ya, memang tanggal itu ya diusulkan oleh KPU setelah melalui proses yang cukup panjang sebetulnya. Ya. Pertama KPU merancang secara internal, kemudian kami usulkan pada saat RDP terdahulu, dan setelah itu dilakukan pembahasan ya oleh tim konsinyering, yang mana pada saat itu hadir juga dari KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian Komisi 2 dan pemerintah. Jadi prosesnya demikian ya. Jadi berdasarkan hasil kajian kami dan juga kami rapikan ya hasil-hasil pembahasan di dalam sejumlah rapat awal sebelumnya, itulah yang kemudian disampaikan oleh KPU pada saat RDP pada tanggal 16 September yang lalu. Ya, Pak Dewa, ini kalau dilakukan lebih awal daripada usul pemerintah nanti dikhawatirkan akan adanya gangguan stabilitas politik. Nah, ini tanggapannya bagaimana Pak Dewa? Ya, kalau kami melihat ya, kebetulan saya hadir dalam RDP kemarin, salah satu keputusannya adalah bagaimana menindaklanjuti ya kesimpulan RDP kemarin, itu akan dilakukan exercise ya atau pencermatan kembali. Nah, tentu kami ya menindaklanjuti RDP tersebut akan mendalami kembali ya, tapi setidaknya sebelum RDP ya usulan KPU untuk pemungutan dan penghitungan suara pemilih itu memang 21 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada serentak nasional ya 27 November 2024. Untuk Pilkada serentak ya dalam RDP kemarin sejauh yang saya tahu memang tidak ada masukan ya. Jadi
dari pemerintah pun telah menyatakan persetujuannya meskipun belum diputuskan secara resmi dalam RDP kemarin. Nah, ke depan ya sesuai dengan kesimpulan RDP, kami akan melakukan pendalaman kembali karena penyusunan tahapan itu ya selain mempertimbangkan keserentakan ya, karena di tahun 2024 itu ada pemilu nasional dan pilkada serentak nasional, bagaimana kemudian bisa dikelola dengan baik. Berikut juga ada yang menjadi pertimbangan kami adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi masing-masing tahapan itu dari satu tahapan yang satu ke yang berikutnya ya, atau dari satu yang tahapan ke yang tahapan yang lainnya, ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Kami akan melihat ya kemungkinan-kemungkinan itu sejauh mana ini nanti bisa dipertimbangkan ya. Nah, ini juga akan dibahas pada pertemuan berikutnya begitu Mas. Oke, Pak Deo, tapi yang membuat penyelenggaraan pemilu lebih baik dilakukan di bulan Februari dibandingkan dengan bulan Mei itu apa sih? Karena kan ada kekhawatiran bahwa tahapan pemilu akan dilakukan dimulainya pada bulan Juni 2022. Perkiraannya pandemi COVID-19 itu masih berlangsung. Nah, ini bagaimana? Ya, memang tentang pandemi ini ya, tentu KPU tidak memiliki kompetensi untuk menyatakan kapan akan berakhir ya. Tentu ini akan kita koordinasikan. Namun ya dari hasil pembahasan kami, kenapa ya diusulkan lebih awal? Karena memang kompleksitas penyelenggaraan pemilu ya, pemilu nasional dan pilkada serentak nasional itu dari hasil kajian dan simulasi yang dilakukan itu cukup tinggi ya kompleksitasnya. Nah, maka persiapannya perlu lebih awal dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ini adalah penyelenggaraan di tahun yang sama ya, di mana pemilu nasional terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pilkada serentak nasional yang menurut undang-undang sudah ditentukan ya bulannya, yaitu bulan November 2024. Nah, proses pilkada ini khusus mengenai pencalonannya ya, terutama di situ, itu sangat tergantung pada hasil pemilu ya, karena hasil pemilu untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu akan menjadi dasar bagi pencalonan di dalam pilkada begitu. Jadi tentu ini perlu waktu yang cukup ya, karena bukan tidak mungkin ya ada potensi misalnya sengketa di Mahkamah Konstitusi ya, perselisihan hasil pemilihan umum dan sebagainya. Nah, jadi kajian kami sementara seperti itu. Namun demikian ya, saya melihat dengan adanya kesimpulan RDP kemarin ya, apa yang kami telah persiapkan, acuan kami sementara seperti itu. Tapi nanti tentu akan dilakukan exercise ya, dilakukan simulasi untuk melihat ya sejauh mana kira-kira penyesuaian ini dimungkinkan ya, dengan mempertimbangkan tentu ya aspek regulasi, kemudian aspek tata kelola ya, dan juga pengaturan ya antara satu tahapan dalam konteks pemilu dengan tahapan yang berikutnya ya dalam konteks penyelenggaraan pilkada serentak nasional. Saya kira ini kita masih punya ruang ya untuk mencari titik temu, dan kami berharap ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dengan kepastian ya soal hari atau tanggal pemungutan suara itu, maka kami juga akan bisa melakukan persiapan secara lebih detail ya, menyangkut tahapan ya, menyangkut juga nanti sosialisasinya kepada masyarakat begitu Mas. Baik, Pak Deo, jadinya kapan Pak? Ini kepastiannya penyelenggaraan pemilu akan dilakukan pada tanggal berapa? Kapan akan segera diputuskan? Ya, kalau kami melihat ya, tentu yang pertama akan dilakukan pencermatan kembali, dan saya sampaikan bahwa hasil kajian sementara KPU sebagaimana yang kami sampaikan di RDP kemarin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kesimpulan RDP juga sudah disebutkan bahwa diharapkan bahwa ketentuan mengenai hari pemungutan dan perhitungan suara dan lain sebagainya ini dapat diputuskan pada masa persidangan pertama ya, untuk tahun sidang 2021-2022. Jadi mudah-mudahan ini segera ya. Jadi kami ya tentu ya melakukan upaya untuk semaksimal mungkin mencermati kembali begitu, karena memang penentuan hari H itu banyak pertimbangannya ya. Salah satunya misalnya
apakah tidak berbenturan ya dengan hari-hari raya keagamaan, kemudian melihat kesinambungan tahapan dari pemilu ke pilkada dan juga aspek-aspek lainnya. Tentu ini nanti menurut saya ya apa yang disiapkan oleh KPU yang juga merupakan hasil pembahasan sebelumnya ya perlu dibahas ya, dan mudah-mudahan sekali lagi harapan KPU dan sekira kita semua ya ini bisa segera ditentukan gitu. Baik, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Dewa.